Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang matriks. Kalian pasti, kalau dari SMA kalian pasti udah belajar tentang matriks. Nah, matriks itu merupakan suatu kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam bentuk baris maupun kolom yang membentuk suatu persegi maupun persegi panjang. Nah, dan dia termuat dalam suatu tanda kurung siku lebih tepatnya. Jadi di sini kalau misalkan ada matriks A, di bawahnya itu misalkan ada M kali N. M ini menandakan banyak barisnya, N ini menandakan banyak kolomnya. Jadi kalau misalkan ada matriks A 2 kali 3, artinya apa? Artinya 2 ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kayak gitu. Nah, matriks ini nanti terdiri dari suatu entry-entry. Contohnya begini. Matriks A 2 kali 2. Misalkan A11, A12, A21, A22. Nah, si AA, A11, A12, A21, dan A22 ini dinamakan entry dari matriks. A11 artinya dia terletak di baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau kalian perhatikan, ini namanya baris pertama, ini namanya baris 2, lalu yang ini namanya kolom pertama, yang ini namanya kolom kedua. Seperti itu. Nah, berikutnya ada beberapa operasi pada matriks. Nah, sebelum kita masuk ke operasi pada matriks, misalkan saya punya matriks A, itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8. Nah, seperti yang kalian ketahui, matriks ini ukurannya adalah 2 kali 3. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke operasi pada matriks. Operasi matriks. Yang pertama, itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan pengurangan. Nah, prinsip penjumlahan dan pengurangan matriks ini sama seperti penjumlahan dan pengurangan pada bilangan biasa. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah suatu matriks itu bisa dijumlahkan dan atau bisa dikurangkan asalkan ukurannya sama. Misalkan saya punya matriks A itu misalkan 3, 2, 4, 5, min 1, 2. Dan saya punya matriks B misalkan 1, 3, 2, min 2, min 1, 2. Kalau kalian perhatikan, matriks A dan matriks B di sini ukurannya sama. Yang A itu 2 kali 3, yang B juga 2 kali 3. Nah, kalau seandainya matriks A dan matriks B ini ukurannya beda, dia tidak akan bisa dijumlahkan maupun tidak bisa dikurangkan. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan matriks A ditambah matriks B berapa? Ya udah tinggal kalian jumlahin aja. 3 tambah 1, 2 tambah 3, 4 tambah 2, yang bawah juga sesuai posisinya masing-masing. Berarti A tambah B itu jawabannya adalah 4, lalu 5, lalu 6, lalu yang bawah ini sama ini, itu hasilnya adalah 3, lalu min 1 ditambah min 1 min 2, 2 ditambah 2 adalah 4. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kalau pengurangan matriks. Berapa nilai A dikurangi B? Sama juga. Tinggal kalian kurangkan aja tiap entry-nya. 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 3, min 1. 4 kurangi 2, 2. 5 kurangi min 2, 7. Min 1 kurangi 1, 0.
2 kurangi 2, 0 juga. Jadi dia seperti penjumlahan biasa juga, penjumlahan dan pengurangan biasa. Dia juga mempunyai sifat komutatif. Kalau nanti ada A plus B, itu sama saja B plus A, kayak gitu. Kalau nanti ada A ditambah B plus C, itu sama aja dengan A plus B ditambah C, kayak gitu. Nah, berikutnya adalah tentang perkalian matriks dengan skalar. Perkalian skalar. Skalar itu apa sih? Skalar itu adalah suatu konstanta atau suatu bilangan yang nantinya akan dikalikan dengan suatu matriks. Jadi kalau misalkan saya punya matriks A, itu adalah A11, A12, A21, A22. Lalu K dikali A. K di sini adalah suatu skalar, berarti KA11, KA22, S12, KA21, KA22. Kayak gitu. Jadi perkalian biasa aja. Lalu kalau misalkan sebagai contoh di sini ada matriks A, itu nilainya adalah 2, 1, 3, min 1, min 5, 4. Lalu ada K, nilainya adalah min 2. Berarti KA itu sama dengan, udah tinggal kalian kalikan tiap entry-nya. Berarti kan min 2 kali 2, min 2 kali min 1. Ini kali ini kali ini. Jadi dikalikan satu-satu aja. Itu. Berarti jawabannya itu adalah min 2, 2, min 2, sorry ini min 4, min 4, min 5 kali min 2, 10, 3 kali min 2, min 6, ini min 8. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah perkalian antar matriks. Yang keempat, yang ketiga, perkalian antar matriks. Nah, di sini tidak semua ukuran matriks itu bisa dikalikan atau bisa dikalikan. Tidak semua ukuran matriks itu bisa dikalikan. Matriks itu akan bisa dikalikan ketika, nah kalau misalkan seperti ini, saya punya matriks A, ukurannya M kali N, dan matriks B, ukurannya adalah N kali P. Asalkan ukuran kolom pada matriks yang pertama itu sama seperti ukuran baris pada matriks yang kedua, maka matriks tersebut akan bisa dikalikan. Gitu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini kan tadi kita punya matriks A, M kali N. Kalau seandainya dia dikalikan dengan matriks B yang ukurannya N kali P, hasilnya berapa? Hasilnya nanti adalah suatu matriks yang ukurannya itu adalah M dikali P. Contohnya seandainya saya punya matriks A, itu adalah matriks 2, min 3, 5, 8, 2, 4. Lalu saya punya matriks B, itu nilainya adalah 3, 6, 2, 5, min 7, 9. Nah, ini saya punya dua matriks ini. Nah, kalau kalian perhatikan, matriks A itu ukurannya adalah 2 kali 3, dan matriks B ukurannya itu adalah 3 kali 2. Kalau kalian perhatikan, banyaknya kolom di matriks A itu sama dengan banyaknya baris di matriks B. Maka matriks ini akan bisa dikalikan. Nah, sekarang kita coba gimana cara mengalikannya. Ini sedikit berbeda dengan perkalian pada bilangan biasa.
sedikit berbeda pada perkalian bilangan biasa. Jadi bisa kalian perhatikan caranya seperti ini. Berarti A kali B itu sama dengan, kita tulis dulu matriksnya, 2 min 3 5 8 2 4 dikalikan sama matriks B, 3 6 2 5 min 7 9. Nah, perkaliannya seperti apa? Nah, perkaliannya seperti ini. Perkalian pada matriks itu adalah perkalian antara baris dengan kolom. Jadi setiap baris itu dikalikan dengan kolom. Yang pertama kita bahas dulu. Ini kalikan ini kalikan ini, dan ini kalikan ini. Nah, nanti akan bisa kita tulis seperti ini. 2 kali 3, tulis dulu 2 kali 3 ditambah min 3 kali 6, lalu ditambah 5 kali 2. Nah, sekarang kita pindah ke kolom berikutnya. Nah, sekarang dia dikalikan sama kolom yang ini, sama kolom sampingnya. Ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Berarti dia adalah 2 kali 5 ditambah min 3 kali min 7 ditambah 5 kali 9. Kayak gitu. Nah, berikutnya yang baris kedua juga sama. Kita kalikan sama kolomnya. Ini baris kedua. Baris kedua kita kalikan sama kolom pertama. Berarti ini dikali ini dikali ini, dan ini dikali ini. Gitu. Berarti kita peroleh jawaban 8 kali 3 ditambah 2 kali 6 ditambah 4 kali 2. Sama juga kita kalikan dengan kolom sampingnya. Kita kalikan dengan kolom sampingnya, berarti 8 kali 5, 4 kali min 7, dan 4 kali 9. Kayak gitu. Kita tulis 8 kali 5 ditambah 2 kali min 7 ditambah 4 kali 9. Nah, kalau udah tinggal kita kalikan. Kita jumlahkan hasilnya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah ini. Kasih tanda kurung, siku jangan lupa, hasilnya adalah ini 6 min 18 plus 10, lalu yang samping itu 10 plus 21 plus 45, lalu yang bawah itu adalah 24 plus 12 plus 8, lalu sampingnya adalah 40 min 14 plus 36. Nah, tinggal dihitung hasilnya. Hasilnya adalah negatif 2, 7, 6, 44, dan 62. Jadi seperti itu cara mengalihkan suatu matriks. Ini hasilnya. Gitu. Nah, nanti kalian bisa berlatih untuk latihan soalnya. Nah, sekarang akan ada beberapa bentuk matriks. Beberapa bentuk matriks. Yang pertama itu adalah matriks satuan. Matriks satuan itu yang seperti apa sih? Jadi matriks satuan itu adalah matriks yang diagonalnya itu satu semua. Misalkan seperti ini. Lalu ada I3. Nah, I1 itu I2 itu maksudnya adalah matriks yang ukurannya 2 kali 2. Kalau kalian perhatikan diagonalnya itu 1 semua dan lainnya 0. Sedangkan matriks I3 itu adalah matriks satuan yang ukurannya 3 kali 3. Yang kedua,
Yang kedua itu ada matriks diagonal. Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan matriks satuan, tetapi matriks diagonal ini tidak harus di diagonalnya itu nilainya satu semua, tetapi bebas. Yang penting dia hanya berisi diagonal utama saja. Jadi kalau misalkan saya punya matriks A, misalkan 3, 0, 0, 5. Ini namanya matriks diagonal. Kalau kalian lihat nih 3, 5, dia terletak di diagonalnya. Misalkan matriks B saya punya 1, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 5. Nah, kalian perhatikan diagonal utamanya dia hanya berisi nilai selain 0, itu di diagonal utamanya. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, itu adalah matriks 0. Matriks 0 itu apa? Ya udah, matriks yang isinya adalah entry-nya 0 semua. Misalkan ada A, itu isinya seperti ini. Nah, ini namanya matriks 0. Nah, berikutnya adalah yang keempat, itu ada transpose matriks. Apa sih itu transpose matriks? Nah, transpose matriks ini merupakan pengubahan matriks dari baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Nah, biasanya kalau saya punya matriks A ditransposkan itu menjadi A transpos. Ada lambang T di atas. Nah, kalau misalkan saya punya matriks A, dia ukurannya 2x2. Misalkan dia adalah 2, 3, 1, 4. A transposnya berapa? Ya udah, yang kolom kalian jadikan baris. Nih. 2, 1, kolom, 3, 4. 3, 4. Nah, berikutnya lagi kalau misalkan saya punya matriks B, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. B transposnya berapa? Sama seperti yang saya katakan tadi. Baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya seperti itu saja. Jadi pokoknya kalau A transpos itu adalah baris jadikan kolom atau kolom dijadikan baris. Kayak gitu. Nah, berikutnya ada tentang determinan matriks. Determinan matriks. Nah, kita tulis determinan matriks. Apa sih determinan matriks itu? Nah, di sini determinan matriks yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah determinan matriks yang 2x2 dan matriks yang 3x3. Nah, kalau misalkan kalian di SMA udah belajar matriks, saya yakin kalian juga udah belajar tentang determinan matriks. Nah, di sini yang pertama untuk determinan matriks 2x2, misalkan A 2x2. Di sini entry-nya ada A, B, C, D. Nah, determinan matriks itu dilambangkan seperti ini. Pakai tanda mutlak. Itu berarti adalah, atau bisa juga kalian tulis sebagai determinan A. Rumusnya adalah A kali D dikurangi B kali C. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A, itu nilainya adalah 2, 3, 4, 5. Maka determinan A, atau bisa ditulis det A, itu sama dengan 2 kali 5 dikurangi 3 kali 4. 10 kurangi 12, negatif 2. Kayak gitu. Lalu kalau determinan matriks 3x3 gimana?
Nah, misalkan begini, saya punya matriks A ukurannya itu 3 kali 3. 3 kali 3. Isinya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, seperti ini. Nah, determinan matriks 3 kali 3 bisa kita kerjakan seperti ini. Nih, kita tulis ulang. Ini A, B, C, ini D, E, F, ini G, H, I. Pindah 2 kolom paling depan ke belakang. Tulis ulang maksudnya. Berarti di sini ada A, D, G, B, E, H. Nah, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah tinggal kita kerjakan. Nah, sekarang diagonal utama yang saya tandai ini. Nih. Lalu ini dan ini itu kalian kalikan. Berarti ada A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. Lalu berikutnya dikurangi. Dikurangi yang mana? Diagonal yang kebalikannya. Yang ini nih. Ini sama ini. Nah, berarti dikurangi C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Nah, itu rumusnya. Nah, supaya lebih jelas kita coba kalau misalkan dia dalam bentuk angka. Misalkan saya punya matriks A. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disuruh mencari determinannya. Kita tulis. Berarti untuk nyari determinan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita pindah 1, 4, 7, 2, 5, 8. Nah, kita cek yang diagonal utamanya. Nih, berarti di sini kita punya ini sama dengan 1 kali 5 kali 9. Itu nilainya adalah 45 ditambah 2 kali 6 kali 7. 2 kali 6 kali 7 adalah 84 ditambah 3 kali 4 kali 8. Hasilnya adalah 96. Nah, berikutnya yang sampingnya nih, kita ganti yang kebalikannya. Nah, berarti di sini dikurangi 7 kali 5 kali 3, 105 ditambah 8 kali 6 kali 1. Berapa tuh? 8 kali 6. 8 kali 6 kali 1 adalah 48. 48. Lalu 9 kali 4 kali 2 adalah 72. Nah, ini kalau misalkan kalian jumlahkan, hasilnya adalah 45 tambah 84 ditambah 96. 225 dikurangi 225. Hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, berikutnya itu ada yang namanya inverse matrix. Inverse matrix. Nah, gimana cara mencari inverse matrix? Nah, sebelum kita mencari yang namanya inverse matrix, sama di sini nanti akan kita bahas dua dulu juga, yang matriks 2 kali 2 dan matriks 3 kali 3. Nah, ketika kalian mencari inverse matrix, pastikan determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ketika kalian mengerjakan suatu inverse, kalian bisa mencari dulu determinannya. Kalau determinannya sama dengan 0, ya udah nggak usah dicari inverse-nya. Kenapa? Karena matriks yang determinannya 0 itu tidak punya inverse. Seperti itu. Nah, saya akan mulai dari matriks yang 2 kali 2. Misalkan di sini saya punya matriks A 2 kali 2, itu adalah A, B,
C, D. A inverse-nya berapa? A inverse-nya adalah ini D, ini A, dibalik ini min B, ini min C, dibagi dengan determinan dari A. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya matriks A, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan kalian bisa cari dulu nilai determinannya. Determinan A kan berarti 4 kali 1 dikurangi 2 kali 3. Hasilnya adalah negatif 2. Berarti nilai A inverse-nya itu sama dengan, kalian balik 1 sama 4-nya. Ini 4, ini 1. 3 dan 2-nya dikasih negatif. Ini min 3, ini min 2. Nah, kalau seandainya di sini negatif gimana? Ya udah, berarti di sini nggak jadi negatif tapi plus 2 gitu. Caranya seperti itu. Jadi tinggal dibalik yang bagian C dari D itu adalah lawannya. Yang bagian C sama B itu adalah lawannya. Kalau misalkan di sini negatif, di bagian A inverse-nya jadi positif kayak gitu. Kalau yang A sama D-nya dia tetap dibalik posisinya. Nah, dibagi determinan A-nya adalah negatif 2. Berarti di sini diperoleh nilai A inverse-nya adalah min 4 per 2, min 2 per 2, min 3 per 2, dan 1 per 2. Nah, jawabannya adalah min 2, min 1, min 3 per 2, dan setengah. Ini nilai A inverse-nya. Nah, sekarang kalau misalkan matriks 3 kali 3 gimana? Matriks 3 kali 3. Nah, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, cara mencari inverse-nya seperti apa? Nah, matriks ukuran 3 kali 3 untuk mencari inverse-nya itu bisa menggunakan minor dan kofaktor. Bisa menggunakan minor dan kofaktor. Gimana caranya? Nah, di sini saya akan pakai contoh saja. Kalau seandainya kita punya contoh matriks A itu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu berapa? 1, 2, 3. Berikutnya adalah 3, 2, 1, dan min 2, min 1, 3. Misalkan seperti ini. Nah, kita harus mencari dulu minor dan kofaktornya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, di matriks 3 kali 3 di sini nanti dia akan punya 9 minor dan 9 kofaktor. Nah, di sini saya punya M11. 11 di sini artinya apa? 1 ini menunjukkan baris dan 1 di sini itu menunjukkan kolom. Gitu. Pokoknya yang terakhir itu sebagai baris, yang pertama itu baris, yang kedua itu adalah kolom. Berarti di sini adalah kalian coret yang baris pertama dan kolom pertama. Nah, sisanya kalian tulis 2, 1, min 1, 3. Tinggal kalian cari determinannya. 2 kali 3 dikurangi 1 kali min 1. Hasilnya adalah 7. Gitu. Itu cara mencari minornya. Nah, lalu setelah mencari minornya, kalian bisa mencari nilai kofaktornya. Nah, berarti di sini nilainya adalah C11 itu sama dengan
rumusnya selalu min 1, 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 ini berasal dari bawah sini. Karena dia 1, 1 berarti sini 1 ditambah 1 dikali M 1, 1. Berarti hasilnya adalah min 1 kuadrat dikali 7. Min 1 kalau dipangkatkan genap pasti jawabannya 1. Min 1 kalau dipangkatkan ganjil jawabannya adalah min 1. Gitu. Jawabannya adalah 7. Oh iya, sebelum kita lanjut mencari sampai C33, alangkah baiknya kita cari dulu inverse-nya. Determinannya supaya tahu si matriks ini punya inverse atau tidak. Nah, di sini kan kita punya matriks A. 1, 2, 3, 3, 2, 1, min 2, min 1, 3. Kita tulis 1, 3, 2, 2, 2, min 1. Nah, berarti ini sama dengan diagonal utamanya, jangan lupa. Ini sama ini, lalu dikurangi yang sebelah sini. Gitu. Berarti jawabannya adalah 6 ditambah 4 ditambah min 9 min 9 dikurangi 3 kali 2 kali min 2. Hasilnya adalah min 12 ditambah min 1 ditambah 9 kali 2, 18. Nah, di sini hasilnya adalah 10 min 9. Jawabannya 1 dikurangi min 13 ditambah 18. 1 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, berarti karena determinan A-nya itu adalah negatif 4, berarti dia punya inverse. Kayak gitu. Nah, kita lanjut mencari M12. M12. Nah, berarti kalau M12 yang kita coret itu adalah baris pertama, kolom kedua. Gitu. Nah, berarti diperoleh 3 min 2, 1, 3. Sisanya 3 kali 3, 9 min 2. 1 kali min 2. Hasilnya adalah 11. Berarti C12 itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 dikali M12. Hasilnya adalah min 1 pangkat 3 dikali 11. Jawabannya min 11. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang M13. Yang M13, ya udah berarti caranya sama. Yang kita coret baris pertama, kolom ketiga. 3, 2, min 2, min 1. Ini sisanya. Berarti diperoleh determinannya adalah min 3 tambah 4, 1. Berarti di sini nilai C13-nya adalah min 1 pangkat 1 plus 3 dikali M13. Hasilnya adalah 1 min 1 pangkat 4 dikali 1. Hasilnya 1. Nah, yang berikutnya adalah M21. Nah, kalian coret baris kedua kolom pertama. Berarti sisanya adalah 2, 3, min 1, 3. Nah, hasilnya adalah 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 9. Nah, di sini kita bisa mencari nilai C21. Berarti adalah min 1 pangkat 2 plus 1 dikali 9. Hasilnya adalah min 9. Nah, berikutnya adalah M22.
Berarti kita coret baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Berarti sisanya adalah 1 min 2, 3, 3. Hasilnya adalah 3 tambah 6. Sama juga hasilnya adalah 9. Berarti C22 adalah min 1 pangkat 2 plus 2 dikali 9. Hasilnya adalah 9. Gitu. Berikutnya adalah M23. M23. Kalian coret baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti sisanya adalah 1, 2, min 2, min 1. Nah, sisanya berarti hasilnya adalah min 1 tambah 4. Hasilnya adalah 3. Berarti C23 itu adalah min 1 pangkat 2 plus 3 dikali 3. Hasilnya adalah min 3. Kayak gitu. Berikutnya adalah M31. Artinya apa? Artinya yang kalian coret itu kolom ketiga, baris ketiga, kolom pertama. Sisanya berarti 2, 2, 3, 1. Hasilnya adalah 2 kurangi 6, min 4. Berarti C31 itu adalah min 1 pangkat 3 plus 1 kali min 4. Hasilnya adalah min 4. Tuh. Berikutnya adalah M32. Yang dicoret adalah kolom baris ketiga, kolom kedua. Berarti sisanya adalah 1, 3, 3, 1. Kalian kurangkan 1 kurangi 9, min 8. Berarti C32 adalah min 1 pangkat 3 plus 2 dikali min 8. Hasilnya adalah 8. Yang terakhir adalah M33. Berarti baris ketiga, kolom ketiga kalian coret. Sisanya adalah 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Nah, hasilnya adalah min 4. Berarti C33 adalah min 1 pangkat 3 plus 3 dikali min 4. Hasilnya adalah min 4. Hasilnya adalah min 4. Nah, setelah itu kita bisa nyusun matriks kofaktornya, yaitu matriks AIJ. Matriks kofaktornya bisa kita susun, yaitu diurutin dari C11 itu nilainya adalah 7, C12 itu min 11, C13 itu nilainya 1, lalu diurutin C21, C22 nilainya adalah 9, 9, 3, min 4, min 8, min 4. Kayak gitu. Nah, setelah itu matriks AIJ ini kalian cari nilai adjoint matriksnya. Nilai adjoint matriksnya. Caranya gimana? Adjoint dari matriks A itu berarti kebalikannya, transposnya. Berarti yang baris kalian jadikan kolom, yang kolom kalian jadikan baris. Kayak gitu. Yang baris kalian jadikan kolom, yang kolom kalian jadikan baris. Berarti di sini kita punya 7, 9, min 4, min 11, 9, min 8, 1, 3, min 4. Nah, setelah itu berarti kalian bisa nyari inverse matriksnya. A inverse itu rumusnya adalah adjoint A dibagi determinan dari A. Nah, berarti di sini kalian tinggal tulis adjoint A-nya berapa? 7, 9, min 4, min 11, 9, min 8, 1, 3, min 4 dibagi determinan A. Determinan A tadi nilainya adalah min 4 dibagi negatif 4.
Artinya di sini berarti kita punya 7/4, 7/4, 9/4, min 4 dibagi min 4, min 11/4, 9/4, min 8/4, 1/4, 3/4, dan min 4/4. Kalian boleh sederhanakan atau boleh seperti ini saja. Nah, inilah yang dinamakan dengan A inverse. Kayak gitu.